Saat ini kita berada di acara Kisah Inspiratif Podcast bersama narasumber yang sangat inspiratif. Ya, sahabat Mentari, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak asing lagi podcast hari ini masih bersama dengan Bapak Sukamto, ya, yang akan memberikan inspirasi kisah bagaimana beliau ya kayak boleh dikatakan semacam bypass jantung. Ya, bypass jantung, tapi bagaimana kisah beliau ini masih sangat luar biasa untuk menginspirasi kepada kita semua, tetap semangat khususnya, ya, tetap semangat dan selalu memberikan yang terbaik dari, ya, boleh dikatakan renungannya, walaupun dengan kondisi seperti ini. Ya, kita akan melihat kisahnya seperti apa. Ya, selamat siang Pak Kamto. Selamat siang Pak Ben. Tetap sehat-sehat ya Pak. Amin. Iya, saya tergelitik juga nih dengan dengan ya boleh dikatakan ada inspirasi yang baik dari Pak Sukamto ya. Sejak berapa lama Pak boleh dikatakan sudah boleh dikatakan ada, aduh saya ini sakit jantung apa dan sebagainya gitu loh. Terima kasih Pak Ben. Ya. Jadi saya itu sebetulnya dulu tidak merasa punya penyakit jantung waktu kerja. Tahun berapa itu Pak? Jadi tahun 97. 97. Saya tidak pernah sakit. Iya. Kemudian tiba-tiba 97 saya nyiapkan materi pimpinan mau rapat di Jakarta besok paginya. Iya. Saya lembur sampai jam 2 malam. Iya. Pas kebetulan Piala Dunia waktu itu. Jadi jam 2 saya pulang. Sambil makan, saya sambil nonton, tiba-tiba dada saya nyeri. Oh, nyeri, keringat, ganti baju basah. Itu tiba-tiba ya? Iya, jadi kemudian yuk kita ke rumah sakit. Merasa down nggak Pak? Aduh kok saya tiba-tiba begini, merasa down nggak atau gimana? Saya cuman, oh ini jantung. Yuk kita ke rumah sakit. Di dalam perjalanan kita ke tukang urut dulu. Saya kan tiap bulan punya tukang urut di Banjar. Kemudian sampai di rumahnya, wah ini nggak bisa masih ke rumah sakit. Saya nggak berani di rumah sakit. Ya udah bawa ke rumah sakit. Berarti itu proses awal ya? Iya. Dapat nyeri ya? Nyeri dada sebelah kiri. Nyeri dada ya, proses awal untuk keringat. memerlukan ya sehingga, wah saya ini harus operasi jantung atau bagaimana? Saya belum, nggak ngerti itu belum ya? Belum. Jadi mulai merasakan sebelah kiri atau kanan Pak? Kiri. Sebelah kiri. Nyeri Ya? dada kiri. Kemudian keringat kayak jagung. Apa yang dirasakan Pak? Sakit atau? Nyeri di sebelah kiri sini. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah, terus ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kemudian taruh obat bah lidah. Isosorbit namanya. Atau pasorbit lah. Sudah habis 2-3 masih nyeri. Terus istri saya disuruh cari obat di Banjarmasin, apotek. Nggak dapat Pak yang dicari. Terus dokter itu, oh saya masih punya satu. Kan kacau kan? Mestinya disuntikkan dulu. Tapi bilang, saya punya satu sekarang. Suntik kan udah. Mahal Pak, 2.800.000 waktu itu. 97. Nggak jadi soal lah, besok uang dicari. Suntik. Yang penting sehat dulu ya Pak ya? Suntik. Apa ada ininya, ada reaksi atau setelah disuntik itu? Setelah disuntik gitu saya bisa tidur. Oh, bisa tidur gitu terus ya? Itu udah pagi-pagi udah plong gitu kan. Sudah nggak ada nyeri lagi. Udah baik terus. Ya 5 hari lah kira-kira di rumah sakit, suruh istirahat dulu. Jadi begitu pulang ya mulai kerja pelan-pelan lah. Nah, kemudian ritmenya sama. Nah, jadi untuk mulai operasi bypass jantung itu hasil pemeriksaan Banjarmasin itu penyempitan saya masih di bawah 60%. Jadi diingatkan makan dijaga, olahraga, tidur. Nah, kita jaga sampai 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun itu tahun 97 sampai 2005 ya. 2005 ya. 2005 saya disuruh bypass waktu itu. Tapi saya bilang sama istri saya mau bypass. Kalau terjadi apa-apa bawa aja ke Jogja. Istri saya enggak siap. Oh enggak usah di bypass dulu. Saya siapkan hati saya dulu. 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Jadi tahun 2010 ada satu yang tertutup, sudah enggak bisa
alasan lagi untuk bypass. Tapi selama tahun 2005, apa perasaan Pak Kamto? Wah, saya ini harus di bypass, tapi keluarga tidak setuju. Ya, waktu itu saya perasaan yang timbul, Pak. Waduh, saya gimana? Ini saya mesti lebih ketat lagi jaga makan dan macam-macam. Oh, polanya diatur ya Pak ya berarti ya. Waktu itu saya diberitahu teman, di sini ada ozon. Jadi kita diambil darah, terus di ozon masukkan lagi, jadi dibersihkan. Itu 1 minggu sekali saya, sampai 7 kali. Tapi ternyata juga nggak membuat pengaruh apa-apa. Nyatanya pada waktu 2010 itu di CAT lagi ada yang nyumbat 100% itu. Jadi dokter bilang udah nggak bisa lagi nyumbat 100%, artinya memang itu harus menjalani. Iya, harus bypass. Bypass ya? Iya, karena tidak pembuluh darah sudah tidak bisa mengalirkan darah. Oh begitu ya? Karena tersumbat 100%. Jadi kan? Itu yang harus dibongkar. Itu yang harus di bypass. Di bypass itu yang lama ini, yang ada penyempitan dibiarkan, tapi dibuat aliran baru. Oh begitu. Diambilkan dari kaki sini, pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya ditambahkan. Itu prosesnya gimana sih? Kan kalau Pak Kamto kan bisa merasakan ya, mungkin ada sahabat Mentari atau ya siapapun yang melihat kita, seperti apa sih bypass itu kayak gitu? Artinya operasi bypass, bisa cerita sedikit mungkin Pak? Jadi sebelum bypass itu kan kita di kateter, ya kan? Kateter itu untuk melihat berapa persen penyempitan di pembuluh darah, di mana letaknya penyempitan itu. Kemudian apakah masih bisa ditindakan yang lebih ringan daripada bypass. Nah, awal-awalnya ya karena biasa ya, dipelihara dengan makan, jaga, olahraga, kemudian tidur. Nah kemudian tahun 2010 harus bypass, ya sudah, kita berdoa aja. Jadi saya sebelumnya udah meyakini bahwa Tuhan akan menyembuhkan gitu. Saya baca, saya dulu ingat di Yeremia ya. Yeremia pasal 30 kalau nggak salah. Yeremia. Wah, ini punya ayat emasnya juga ya, sehingga masih ingat ya. Iya, Yeremia 30 ayat 18 kalau nggak salah. Tapi semua orang akan ditelan. Nah ini ayat 17. Sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu. Nah itu yang saya pegang. Jadi begitu serangan jantung, kita tinggalkan doa. Tuhan sudah menjanjikan itu ya. Ini janji Tuhan yang buat saya. Betul. Terus 97 berjalan terus. Kami 2000 pindah ke Jakarta. Nah, terus lanjut di harapan kita kan. Hebat karena memang khusus untuk jantung. Jadi di sana demikian juga di CAT lagi. Udah masih aman aja, jalani terus. Apa yang menjadi tantangan besar Pak untuk Pak Kamto sendiri menjalani operasi? Kalau saya harus melakukan ini. Operasi gitu. Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dalam artian gini, waktu kita menghadapi saja. Bagaimana supaya berhasil kan? Nah itu kita minta penjelasan. Gitu ya. Saya sendiri mempelajari. Oh begitu. Apa sih operasi bypass itu? Saya pelajari betul. Oh ternyata mesti dibuka dan sebagainya. Saya pelajari betul. Kemudian sampai saatnya lah pada saya ngambil tanggal itu 17 Juni hari kelahiran saya. Tanggal ulang tahun. Jadi supaya ingat. Kalau saya mati ya di situ. Kalau saya hidup lahir kembali, kan seperti orang mati dihidupkan kembali ya tanggal yang itu juga. Begitu ya. Jadi, tapi kepercayaannya luar biasa ya. Saya yakin dan memang saya sembuh. Nah begitu saya mau putuskan operasi, saya lihat ayat itu kan, ayat ini, saya baru ngeh dan nangis saya di kalimat berikutnya itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Enggak saya baca ini. Waktu itu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Enggak terbaca waktu itu. Saya cuma membaca, sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu.
Itu aja. Paling di bawahnya ada lagi rentetan. Begitu baca itu, enggak apa-apa operasi. Iya. Tuhan akan menyembuhkan luka-luka saya. Betul. Kemudian operasi itu ya istri saya yang gini-gini kan. Oh gitu ya. Lah iyalah, apalagi waktu menunggu. Waktu menunggu bypass itu. Jadi jam 2 saya di obat bius total kan. Masuk terus 6,5 jam bypass itu. Gitu ya. Jadi bypass itu dikekrek ini nih. Dibedah pakai laser. Terus dibuka terus kayak mohon maaf mungkin kayak orang kayak hamil. Ayam aja. Enggak kayak orang sesar hamil gitu kan dibuka dibedah juga. Kalau sesar kan sini kan. Iya artinya prosesnya mungkin seperti itu ya. Kalau ini kan digergaji karena jantung kan di sini. Udah gergaji. Iya laser kan gergaji gitu. Iya. Saya nggak kebayang lu sakit. Jadi ini dibuka ini. Ini dibuka. Gitu ya. Dibuka. Iya. Jadi dibuka kemudian dia ada bekasnya bisa dilihat kok itu. Iya. Mau dilihat kan enggak apa-apa. Ini. Wah, jadi enak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Oh, begitu ya. Oh, panjang ini kan panjang ini. Ini kan? Iya. Ini. Oh, sampai di sini ya, sampai di atas. Sini. Oke, iya. Luar biasa. Saya 6,5 jam. Kayak ayam. Nggak terbayang saya. Tapi apa Pak Kanto ya, artinya boleh dikatakan ada nggak pengalaman dengan tim medis nih selama proses operasi? Nah, sebelum operasi apa tuh? Itu kita diajak keliling sama dokter yang akan ngoperasi. Kami kebetulan waktu itu 7 orang. Iya. Dibawa keliling, ini nanti operasi di sini. Sesudah operasi Bapak ke sini, masuk ICU, kemudian nunggu sampai sadar, kemudian sesudah itu ditunggu sampai sadar. Jadi saya sadar itu jam 3 malam, 3 pagi. Jam 3 pagi? Ya, dari jam 8 mungkin ya. Oh gitu ya. Pernah ini nggak Pak? Mimpi kayaknya hadirat Tuhan hadir. Enggak. Apa memang blank gitu ya? Tertidur aja. Tertidur aja ya? Tertidur aja. Itu dokter yang membawa itu Bapak sudah dibius mungkin ya? Jadi dibawa begini tahu-tahu enggak, tidur. Waktu dibawa itu sadar, 1 hari sebelumnya. Oh begitu, 1 hari sebelumnya. Nah sekarang nih boleh dikatakan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan jantung setelah operasi bypass. Saya tahu nih posisi saya begini, atau saya nggak boleh olahraga. Biasanya olahraga kan banyak gerak gimana, itu ada. Bagaimana Pak cara menjaga? Saya itu tidak terlalu baik menjaganya ketat, enggak. Jadi sebetulnya pesannya kan bypass ini akan berumur kira-kira 15 tahun. Ya, jadi kemudian yang perlu dijaga makan. Gorengan utamanya. Semua boleh lah, tapi dibatasi. Mungkin tidak terlalu banyak dikurangi ya. Tidak terlalu banyak. Boleh lah makan. Memang keperluan. Jadi makan. Yang kedua olahraga. Jadi waktu serangan jantung 97, saya berubah olahraganya dari tenis langsung jalan kaki aja. Oh begitu? Jalan kaki. Nah, raket saya kasihkan orang, udah berhenti. Karena tenis itu bahaya. Karena lari kan? Ngedutnya waktu ngejar. Jadi saya kemudian makan baik-baik. Kemudian 2005 disuruh bypass, istri saya tidak setuju. Kemudian 2010 bypass 6 jam. Kemudian jadi makan, olahraga, istirahat. Berarti ada pantangan-pantangan nih tadi seperti gorengan apa? Gorengan aja yang sebetulnya harus dikurangi. Kurangi banyak sekali. Gitu ya? Walaupun itu gorengannya enak. Ya, itu yang jadi persoalan. Oh begitu ya. Nah, itu dia makanya wah ini saya harus nahan nih. Kita susah gitu ya. Menghentikan gorengan. Contohnya apa nih? Contohnya ini. Nggak usah jauh-jauh pisang goreng aja kan susah. Iya betul Pak. Nggak usah jauh-jauh ya. Apalagi crispy gitu ya. Aduh. Oh begitu ya. Oke. Saya senang kacang misalnya. Kenapa kacang? Kacang itu kan bagus. Sebetulnya kacang bagus. Tapi kalau gorengan kan tetap minyaknya. Kita nggak tahu minyaknya. Kan? Betul. Ya untuk Pak Kanto sendiri apa sih yang kira-kira yang mungkin bisa dikatakan kepada orang-orang yang mungkin akan menjalani prosedur sama dengan seperti Pak? Biasanya kan ada orang, wah saya menjalani ini udah drop.
wah saya menjalani mungkin operasi kayak bypass itu mungkin dia sudah down duluan. Wah saya tidak mau dan saya pokoknya intinya saya harus keluar deh dari kota ini misalnya untuk menghindari. Itu gimana ya Pak? Maksudnya supaya mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang akan menjalani ini tetap harus menjalani seperti Pak Kanto gitu lah, artinya bisa menjalani. Banyak terjadi orang kemudian kayak down gitu ya. Betul, iya. Jadi sebetulnya ya kita kembali ke tingkat kepasaran kita kan. Oke. Sepanjang kita berserah ya, saya tidak terlalu lama mau apa kayak gitu tuh. Waduh, serangan jantung. Memang awalnya down juga. Waduh, gimana nih? Ya udah disuruh itu yang tadi dikatakan itu. Iya. Berdoa, pasrah, ya. Tingkat kepasaran kita itu mempengaruhi gitu ya. kenyamanan hati kita. Betul. Jadi damai sejahtera itu akan ada dalam diri kita, mana kita tingkat kepasaran kita total saja. Nah, kalau boleh dikatakan hubungan dengan keluarga atau teman-teman ya yang mempengaruhi perjalanan selama proses waktu di bypass itu gimana, Pak? Waktu di bypass ya sebelumnya saya selalu bilang sama anak-anak, jantung itu bisa jadi keturunan. Iya. Nah, tolong dijaga baik-baik lah. Sama anak-anak kan begitu aja. Tipsnya apa, Pak? Tipsnya ya itu. Ya kan harus menjaga baik-baik nih. Tipsnya apa nih? Tipsnya ya itu suruh dekat sama Tuhan. Oke. Dekat sama Tuhan. Kalau secara konkretnya, Pak, mungkin mohon maaf betul ya dekat sama Tuhan. Mungkin tidak boleh inilah, tidak boleh minum inilah. Apa kira-kira? Yang dilarang itu kalau ke belakang ngejan. Oh, nggak itu boleh. pengaruh ya? Tidak boleh. Itu. Kemudian obat bawah lidah selalu dibawa. Isosorbit itu, atau pasorbit itu harus dibawa. Jadi di saku saya ini selalu ada. Ya, obat. Itu untuk ini ya, untuk Jadi mencegah ya? kalau kita ada nyeri dada, itu kita taruh bawah lidah. Ini obat ini harus ada ini di saku saya. Umum ya, artinya umum ya, harus jadi ada ya. Ini beli gampang, murah. Iya. Jadi begitu ya? nasihat dokter dipakai lah. Kalau umpama manusia kan faktor U-nya banyak ya, Pak. Iya. Maksudnya untuk lupanya banyak. Aduh, saya lupa itu gimana, Pak? Wah, itu bisa bingung itu. Oh gitu ya? Iya, kita grogi kalau ini lupa. Terus apa yang terasa? Lebih baik saya pulang ambil. Nah, maksudnya saya sudah bisa merasakan ini dan saya harus minum. Apa yang dirasakan sebelumnya? Nah, Ini kan itu kita nggak ngerti biasanya nih, Pak. ada sinyalnya di kita kan. Oke, ya. Jadi kita merasa ada sesek gitu. Belum sesek betul. Kalau saya jalan kaki, Iya. itu kemudian tiba-tiba merasa sesek gitu, saya stop. Kemudian saya tarik napas. Oke. Kira-kira 3-5 menit beres, Iya. jalan lagi. Oh begitu ya? Biasanya kalau udah kena gitu jalan aman aja. Ya, jadi tiap pagi itu ya jalan minimum 30 menit lah. Gitu ya? Ya. Hanya sekarang jalannya sudah enggak kayak dulu. Kalau dulu jalan cepat, sekarang jalannya pelan-pelan. Berarti itu perubahan ya? Perubahan. Jadi perubahan yang dulu Pak Kamto sering maintenance, jatuh perubahannya akhirnya saya tidak mau lagi tidak maintenance. Iya, itu salah satu menjaga salah aja. satu ya. Tapi kalau untuk jalan kaki itu wajib ya. Berapa lama Pak kira-kira tuh wajib tuh? Minimum 30 menit. Minimum 30 menit. Jalan cepat atau lari? Kalau yang masih bisa ya silakan ya. Tapi kalau yang sudah berpenyakit kayak saya, gitu itu ya? enggak terlalu. Nah, ini pengalaman ya, Pak Beni. Suatu hari malam minggu kami rapat RT di sini. Sebelah rumah saya ini masih muda, Pak. 40-an berapa gitu. Atau mungkin belum ada 40. Iya. Malam-malam ada orang yang tanya penyakit jantung itu gimana. Kami jelaskan dari A sampai Z. Menjaganya gimana, salah satu olahraga. Tapi saya bilang olahraganya jangan ngoyo. Ya. Kalau bisa sendiri aja, nggak usah bergabung sama orang. Kenapa, Pak? Kalau orang Jawa bilang mundurisin, saya bilang. Malu ya. Wah, orang pada kuat, kenapa saya tidak kuat? Dipaksakan, itu yang bisa tercobaan. Itu yang bahaya ya. Nah, tiba-tiba ini pergi bersama saudara-saudaranya naik sepeda ke Kaliurang. Di kilometer 17 dia nggak kuat, nggak tertolong, Pak. Udah tertolong ya. Tertolong. Mungkin karena ada faktor gengsi, mungkinkah? Itu yang jadi persoalan. Wah saya nih dia bisa, kok saya tidak bisa gitu kan? Saya kalau di Jakarta jalan kaki, saya sendiri.
saya jelaskan sama teman-teman, mohon maaf saya sendiri saja, karena saya sewaktu-waktu bisa berhenti. Ya, betul. Jangan sampai saya mundurisin malu hati gitu ya. Malu hati saya memaksakan padahal kondisi saya nggak kuat. Begitu ya. Nah, jadi itu berat, Pak. Tapi bagaimana Pak Kamto melihat hidup setelah melewati pengalaman itu? Gimana Pak melihat, aduh kok saya seperti ini gitu loh? Is oke aja kah? Ya, atau memang sampai sekarang ya saya melihat sih oke aja gitu ya. Oke aja. Tapi ya? tetap harus tingkat kehati-hatiannya tinggi. Gitu ya? Iya. Ya saya kegiatan biasa saja. Saya masih bisa ngecat tembok. Gitu ya? Saya masih bisa motong-motong ranting-ranting yang perlu dibersihkan. Ya. Berarti. Tapi hanya kita tahu diri. Tahu diri ya. Alarm kita itu tahu. Betul. Ya. Kalau kita sudah ada rasa stop kegiatan. Oke. Jadi kalau boleh dikatakan sekarang pengaruhnya setelah jadi bypass ini, pengaruhnya kepada psikis atau kepada memang kondisi saya harus jaga, jangan sampai terlalu capek, atau memang porsinya saya mungkin jalan hanya 30 menit. Ya, gini. Siapa yang membatasi itu, Pak? Diri kita sendiri ya? Iya, diri sendiri. Bukan orang lain. Kadang-kadang lupa, udah jalan aja. Kalau orang lain kan secara umum itu. Secara umum begitu. Tapi yang kita sendiri tetap harus belajar juga kan. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, tetap harus belajar. Begitu ya? Iya. Oh, luar biasa. Nah, terakhir saya kena gula. Kena gula? Pengaruh juga gula ya, Pak ya? Hah? Pengaruh juga ya? Gula itu induknya penyakit. Orang kena gula kalau tinggi bisa menjalar kemana-mana itu. Ke jantung, ginjal, hati-hati. Nah, untuk menjaga itu, saya udah tidak makan nasi lagi, Pak Ben. Sekarang udah 3 tahun lebih tidak makan nasi. 3 tahun lebih? Iya, saya sayur, buah. Tidak lemas, Pak? Enggak juga. Oh, enggak ya? Sayur, buah. Dan terakhir ini saya ngikuti ini diet Mobi. Apa itu? Apa ya? Pernapasan atau apa gitu. Oh, mengatur ada ini ya, mengatur untuk kemudian itu makannya telur. Nah, 6 bulan ini saya makan telur terus. Telur ya? Iya. Pak Kamto punya nggak pemikiran, wah saya kalau lebih melewati jalur-jalur yang memang ya rambu-rambu itu, saya melewati itu, apakah bisa terjadi ya? Ini kita sharing aja Pak ya, kan saya tidak tahu. Apakah bisa terjadi untuk bypass kedua? Misalnya saya kemarin tanya, kondisi dokter sekarang saya kan kurang baik, ya. Tanggal 26 Februari saya diket. Yeah. Kemudian itu hasilnya tidak baik sebetulnya, karena dari 3 pembuluh darah besar yang baik itu cuma 1, yang 2 tersumbat. Waktu kateter itu dokter itu udah joke sama saya. Wah Pak, ini kontraknya udah habis. Weh, sampai segitu ya? Iya, karena dulu waktu anu kan dijanjikan 15 tahun. Nah ini kan sudah 15 tahun sebetulnya, sudah 14 tahun lah ya. Ini kontraknya udah habis Pak katanya. Ah kau bisa aja, kalau gitu tinggal game over dong saya. Artinya kan dengan timbul pembicaraan seperti lo, apalagi dengan seorang dokter ya, timbul nggak perasaan rasa takut? Atau awalnya seperti gitu, ini, ya. Gitu ya? Awalnya gitu Pak saya. Oh iya ya, sudah 15 tahun. Awalnya seperti itu. Setelah itu? Setelah itu ya sekarang biasa aja. Karena memang lihat kita yakin tadi Tuhan. di Bible itu muncul bahwa Tuhan akan selalu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita kok. Pasrah aja tingkat keyakinan aja. Pasrah aja gitu. Luar biasa itu ya. Aja. Intinya dan kita tidak boleh saya tidak merasa canggung untuk berbuat apa gitu ya. Saya masih nyopir. Dokter juga teriak. Berarti kita tidak boleh drop ya. Kita harus maju terus ya. Pokoknya kita jaga kesehatan kita. Baik. Ini nih kira-kira nih apa nih menurut Pak Kamto ya? Apa sih kira-kira perubahan, boleh dikatakan perubahan ya untuk direncanakan? Ya kita kan Pak Kamto sudah pemulihan ya. Udah diberikan kekuatan kembali lah ya. Dari dulu juga kita berikan kekuatan kembali. Namun karena memang setelah menjalani operasi berikan kekuatan. Ada nggak perubahan-perubahan yang kira-kira saya yang harus lakukan ini? Oh iya. Saya harus lakukan itu. Perubahan itu saya coba dengan ya makan tadi kan.
seperti ya udahlah nggak usah makan nasi. Pola berarti Pola ya, hidup, polanya harus pola hidup, jadi kan pola makannya ya. kan, pola makannya. Terus tidak boleh begadang. Tidak boleh begadang. Ya kan? Oke, iya. Ya kadang-kadang nggak bisa juga karena saya itu nggak tahu ya. Sekarang ini tidur itu 5 jam masih bangun Pak Ben. Gitu ya. Nah kalau saya tidurnya terlalu sore, Iya. itu celaka untuk saya. Karena malam akan Malam bangun, ya. itu susah tidur, kan? Susah Iya. tidur. Karena proses oksigen ini ya, mulai untuk berbentuk lagi untuk membuat itu saya bikin, baca, ya? larinya apa? Baca Alkitab, Oh, gitu kan? baik, Ikut iya, KBA kan? Kelompok baca Alkitab di gereja itu. subuh-subuh lagi bacanya. Ya itu bangun pagi itu Bangun pagi ya. 3 pasal itu. Makanya saya sering kalau lihat jam 2, jam 3, wah ini sudah membagikan tentang Iya. pelayanan firman ya. Iya morning call sama Morning call, ya? night call itu kalau morning call bisa malam udah dibagi. Tapi itu mengganggu nggak Pak? Artinya enggak. aktivitas, tidak ada perasaan mengganggu. Ah, saya terganggu nih dengan adanya seperti ini, saya harus melakukan ini. Gitu enggak Pak? Enggak, saya Ada, bagi itu bagi morning call night call itu dulu pesannya Pak Pendeta Romi itu. Oh begitu ya? Tolong Pak kamu tuh dibagikan itu morning call sama Iya. night call. Bapak masuk lagi di grup pengejaman. Dulu kan saya keluar. Iya. Itu menjadi beban atau? Oh enggak. Oh enggak, ya Allah, Enggak. puji Tuhan. Ya, Ya artinya- sama dengan ini kan. Podcast ini beban nggak? Ya enggak lah. Enggak, betul. Bisa Iya, ngambil bagian ini seneng kok saya. betul. Artinya bisa berbagi ya. Iya, bisa berbagi gini, senang saya, nggak ada Whatever masalah. itu ya, berbagi firman Tuhan, Nah, nggak berbagi apa-apa. tentang apa namanya kepribadian secara ini loh saya punya pengalaman hidup ya yang penting kita baik-baik berbagi aja aja. so far ya. Ada rezeki sedikit ya berbagi. Iya, betul. Hanya karena kita sedikit, rezekinya sedikit, yang baginya sedikit. Gitu Iya. aja. Tapi ada nggak tantangan Pak? Tantangan dari keluarga nih. Opa ini nggak boleh kemana-mana atau bapak ini nggak boleh kemana-mana. Kadang-kadang istri saya Oh gitu itu, ya. Oh terutama ini istri Pak ya. itu kayak Nah. apa ya, polisi ngawasi terus. Oh, begitu ya? Apa ngechat itu kan nggak boleh sebetulnya. Betul ya. Ngerampali ranting-ranting Iya. pohon nggak boleh, suruh orang aja. Saya masih bisa kok, Sir. Betul. Bisa masih bisa. Tuhan Karena masih sekarang memberikan nafas kehidupan ya. sekarang yang saya stop sekarang naik itu tower. Oh begitu. Dulu saya membersihkan Mhm. tower itu kan 6 bulan sekali mesti Iya. dikuras, gitu ya. Tinggi lagi loh tower itu bahaya. Tinggi. Nah, yang kemudian terpikir oleh saya, Mhm. kalau saya pas di dalam, ya kan, di dalam bak itu, kemudian anfal, Iya, siapa yang betul. nolong? Itu yang mungkin ya. Nah, itu yang kemudian diingatkan Dihindari, teman-teman ya. kan. Kadang-kadang saya Betul. bikin status itu, teman-teman saya sudah stop itu, stop, Iya. stop. Ada teman saya dasar bandel orang satu. Aduh, tapi puji Jadi, Tuhan iya. lah Pak Kauto masih berikan nafas kehidupan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, amin. Walaupun sudah menjalani, boleh dikatakan ya bebas itu tidak gampang bagi seseorang Ya, ya itu. mengalami seperti itu ya. Karena kalau dikatakan orang ada pasang ring aja orang sudah takut gitu kan. Ya, Apalagi di jadi- kondisi seperti ini gitu ya. Zaman sekarang Mhm. yang namanya bypass itu di atas 90% berhasil. Gitu ya. Nggak ada yang perlu diragukan. Oke. Dokter kita hebat-hebat. Baik. Nggak ada. Itu pesan atau quote untuk sahabat bentar ya. Ya, buat orang yang Iya. tidak punya penyakit jantung, jagalah. Ya. Supaya jangan sampai kena gitu kan. Kalau yang sudah terlanjur kenal, ya peliharalah. Dengan tadi, makanan dijaga, Makanan olahraga, dijaga, ya. 30 menit per jalan kaki aja lah, nggak usah Ya. yang berat-berat gitu kan. Terus istirahat yang cukup. Pertanyaan terakhir Pak, ada nggak dari usia berapa kita harus melakukan itu? Sebetulnya menginjak, kalau olahraga itu dari muda masih olahraga kan. Iya betul. Tapi intensif 30 menit itu ya mulai umur saya kena itu masih di bawah 50 Oh, ya. Jadi saya ya kerjaan saya memang berat sih. ya Saya dulu kabit program. Jadi bikin program betul ya. kerja untuk Kalimantan Selatan, baik Ya. itu pengairan, jalan, cipta karya. Iya. Wah, Jadi- luar biasa. Kita bikin program itu udah biasa. Jadi kalau bicara soal program di gereja ini, Pokoknya hebat ya. makanya bikin programnya udah salah. Artinya pengalaman itu ya itu yang ditularkan ya. Makanya Bisa menjadi saya berkat, bagikan ya. apa yang saya Betul. alami kan. Iya betul.
ini pun yang saya bagi renungan ini yang pernah saya alami, bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Betul, iya. Saya dulu dibimbing orang juga, makanya pertumbuhan itu kan seperti orang juga. Iya. Ada pengasuhnya, ada perawatnya, ada yang menguatkan, ada kemudian latihan jasmani, kemudian ibadah tadi. Betul, betul. Ibadah itu paling perlu. Ibadah itu jangan sampai merupakan kegiatan doang kan. Iya. Saya pokoknya tiap minggu harus dihayati dulu dong. Untuk paling tidak kan kita memberikan yang ada sudah pada diri kita, yang kita punya ya kita berikan. Artinya dengan kemampuan intelektual kita apa dan sebagainya. Pelayanan ya. Betul. Pelayanan itu Yesus mati untuk kita, kita kerjanya aja harus mati-matian mestinya. Betul. Sungguh-sungguh mati-matian gitu kan. Dia mati untuk kita, kita masa kerjanya ya sak geleme dhewe. Janganlah, jangan. Luar biasa. Iya, Pak Kamto, terima kasih untuk pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan membantu dan menolong orang lain. Bisa menolong, membantu, dan paling tidak, ya sahabat-sahabat Mentari juga bisa melihat, oh ternyata saya harus menjaga seperti ini dalam usia-usia berapapun itu ya Pak. Oh iya. Tidak melihat apalagi usia dari 40 ke atas. Nah, mulai 40 usia 40 ke atas berarti kita harus kesehatan. Orang bilang harus wanti-wanti gitu. Ya. Tidak boleh makan, bukan tidak boleh makan sembarangan, artinya kita harus menjaga ya sampai dengan porsinya dibatasi ya. Oke, baik. Iya, sahabat Mentari, itulah bincang-bincang ya menjadi inspirasi dari Pak Sukamto ya, telah disampaikan sangat luar biasa bagaimana kita harus menjaga pola hidup ya, kita harus sehat ya, tetap semangat dan tetap berkarya ya, baik untuk siapapun terutama untuk Tuhan. Terima kasih Pak Kamto. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.